Shalom. Selamat pagi kepada kita semua. Selamat Hari Pentakosta kepada kita semua. Dan juga kepada rakan-rakan, pada hari ini adalah hari yang istimewa. Kedobian tadau keamatan, tempinai-tempinaiku. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena pada 31 Mei ini, kebetulan umat Kristen merayakan Pentakosta. Perayaan Pentakosta merupakan di antara 3 perayaan utama dalam Alkitab. Dari Paskah, waktu Yesus disalibkan pada 10-12 April yang lalu, kita telah merayakan Paskah, dan genap 7 minggu, hari ini kita merayakan Pentakosta. Saudara boleh membaca beberapa firman Tuhan dari Imamat 23, dari kitab Bilangan 28 dan 29, dan dari kitab Ulangan 16, juga tercatat firman Tuhan tentang perayaan Pentakosta. Dan saya juga bersuka cita sebab kita di negeri Sabah, kita juga merayakan Hari Keamatan pada hari ini. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita akan terus baca dalam firman Tuhan, dalam kitab Para Rasul, Kisah Para Rasul, sesuai dengan tema khotbah kita pada pagi hari ini, yaitu Pentakosta. Roh Kudus dicurahkan kepada semua manusia. Saya mau bacakan dari Kisah Rasul bab yang kedua ayat yang pertama. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa kita pakai di negeri asal kita. Saudara, saya mau terus dalam ayat yang ke-12. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termanggu-manggu, sebab berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, setelah Yesus mati dan bangkit, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya selama 40 hari. Setelah 40 hari, Yesus naik ke sorga. Malah sampai hari ini ada beberapa negara merayakan kenaikan Yesus atau Ascension of Jesus sebagai
public holiday atau cuti umum di negara Indonesia pun, sungguh pun mereka majoriti agama yang lain, mereka tetap merayakan kenaikan Yesus Kristus yang baru-baru pada 21 Mei yang lalu. Jadi Yesus sudah naik ke surga 10 hari sebelum Pentakosta. Jadi tempo waktu murid-murid berkumpul di sebuah rumah di kota Yerusalem tidaklah begitu lama sejak mereka berpisah atau terpisah dari Tuhan. Yaitu Yesus sudah naik ke surga, kembali bersama Bapa, dicatatnya di surga, dan 10 hari lamanya mereka menanti. Sebab kalau saudara membaca beberapa kitab-kitab Injil, Yesus sendiri yang memberitahu kepada murid-muridnya pada penghujung Injil Lukas yang juga penulis kitab Kisah Para Rasul ini, Yesus mengatakan kepada para muridnya bahwa mereka harus tunggu. Mereka harus tunggu di kota Yerusalem sebelum mereka buat apa-apapun. Tunggu apa? Mereka harus menunggu pencurahan Roh Kudus. Pencurahan Roh Kudus adalah janji Bapa. Maksudnya Allah Bapa menjanjikan apabila Yesus dipermuliakan melalui kematian dan kebangkitannya, Bapa akan mencurahkan rohnya atas umatnya. Saudara, saya mau berkongsi 4 perkara dalam perkongsian firman Tuhan pagi hari ini. Yang pertama adalah pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta 2000 tahun yang lalu melibatkan orang-orang percaya. Bahkan tawaran Tuhan melalui pemberitaan Injil adalah setiap orang yang percaya. Tidak kira dari mana suku, kaum, dan bangsa, tidak kira apa derajat mereka atau status sosioekonomi mereka, mereka akan diberikan karunia Roh Kudus. Maksudnya, saudara, adalah kehendak dan rencana Allah sendiri bahwa rohnya akan dicurahkan kepada semua manusia. Saudara, saya mau baca, memang bab 2 ini pun cukup panjang, cuma saya mau baca ayat yang perkenaan. Dalam khotbah Petrus, saya mau membaca ayat yang ke-17. Ini jawaban Petrus kepada mereka yang tercengang-cengang. Jawaban Petrus kepada mereka yang mengkritik 120 murid yang terkumpul dan tiba-tiba mereka mengalami baptisan Roh Kudus itu sehingga ada lidah api hinggap atas mereka. Mungkin mereka goyang-goyangkan badan sebab kuasa Tuhan itu begitu hebat, ada angin yang keras sehingga orang menyangka bahwa 120 murid itu mabuk dengan anggur. Sedangkan waktu itu cuma jam 9 pagi. Maksudnya kalau awal pagi kebiasaan orang Yahudi bukan mau minum anggur waktu pagi. Tidak tahulah orang Sabak bagaimana. Mungkin awal pagi sudah mabuk. Harap tidak adalah. Kalau ada, dengarlah firman Tuhan dan bertobat. Supaya saudara juga dapat menerima karunia Roh Kudus. Ini jawaban Petrus. Akan terjadi pada ayat 17, bab yang kedua. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah. Bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Dan mereka akan bernubuat. Oh saudara, inilah janji Tuhan yang luar biasa. Asalkan bertaubat, memberi diri, mereka dibaptis dalam air,
kata Petrus dalam ayat 38, berilah dirimu dibaptis dalam air, bertobatlah, dan kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Dan Roh Kudus ini tidak dihadkan kepada setengah-tengah pihak atau pihak-pihak tertentu. Roh Kudus ini dicurahkan atas semua manusia. Anakmu laki-laki dan perempuan. Kalau saudara tahu tentang abad-abad yang pertama atau kitab-kitab perjanjian lama, ahli sarjana mengatakan kalau kita lihat satu sistem kemasyarakatan atau social system dalam kitab perjanjian lama adalah patriarki. Apakah maksudnya patriarki? Maksudnya lelaki yang berkuasa. Lelaki yang berkuasa. Perempuan tidak ada hak ataupun sedikit hak. Tetapi apabila Yesus datang ke dunia ini, Yesus dipermuliakan melalui kematian kebangkitannya, Roh Kudus bukan hanya dicurahkan kepada anak-anakmu lelaki, tetapi perempuan. Semua manusia, tidak kira jantina, mereka akan menerima karunia Roh Kudus dari Bapa. Saudara, saya boleh katakan mungkin dalam bahasa English, Christianity is a great leveler. Selalu pastor mendorong kamu belajar bahasa English, sebab kalau terjemah pergi bahasa Melayu pun mungkin pastor tidak tahu. Maksudnya saudara, kekristenan sangat menyanjung atau mengutamakan kesetaraan atau kesamarataan. A great leveler. Tidak ada perbezaan. Lelaki dan perempuan sama-sama dibaptis dalam Roh Kudus. Yang miskin, yang kaya, yang menjadi tuan, yang menjadi hamba. Tidak ada perbezaan di mata Tuhan. Itulah maksudnya great leveler. Manusia sama rata, sama-sama dikasihi oleh Sang Pencipta. Allah yang Esa mengasihi semua manusia with equality. Dengan kesetaraan atau kesamarataan, equality. Bukan membeza-bezakan berdasarkan banyak hindaran atau faktor-faktor sosial seperti jantina, suku kaum, atau darjat, pangkat, dan sebagainya. Saudara, apakah kesan pencurahan Roh Kudus? Mereka akan mendapat penglihatan-penglihatan dan orang tua mendapat mimpi. Saudara, kalau sebelum PKP pun saya pernah katakan ini dan saya mau ulangi. Saya rasa gereja Tuhan hari ini, itulah sebabnya suku ini sudah genap 2 bulan, tema kita adalah tentang Roh Kudus. Saya boleh katakan secara tidak ragu-ragu, kehadiran Roh Kudus di tengah-tengah kita tidak seperti dahulu kala, saudara. Sebab sedikit orang yang ada penglihatan. Kalau Roh Kudus dicurahkan, anak-anakmu, lelaki, perempuan, teruna. Apa maksudnya teruna? The youth, teenagers, orang yang masih remaja. Mereka mendapat penglihatan,